Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Usi Firis Fariga, NPM 2241171 dari kelas MNJ 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum. Aspek hukum merupakan segala hal yang berkaitan dengan peraturan hukum, sistem peradilan, dan penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Aspek hukum sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bisnis, teknologi, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam setiap bidang ini, pemahaman yang baik mengenai aspek hukum dapat memberikan perlindungan dan arahan yang diperlukan dalam mengambil keputusan. Contoh aspek hukum. Nah, contoh aspek hukum dalam bisnis meliputi hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum persaingan usaha, hukum ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam era digital, perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, aspek hukum dalam teknologi sangat penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Analisa aspek hukum. Nah, analisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, mengurangi risiko hukum, dan menjaga reputasi perusahaan. Dalam proses analisis aspek hukum perlu diperhatikan beberapa langkah seperti memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi hukum yang berlaku, membantu dalam mengidentifikasi masalah hukum potensial yang mungkin muncul di masa depan, jaga keamanan data pelanggan dan karyawan, serta mematuhi peraturan pelindungan data pribadi. Pertimbangkan skenario yang berada dalam analisis hukum dan membuat rencana darurat untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, analisis hukum harus dilakukan sejak tahap perencanaan awal bisnis dan diperbarui secara teratur. Melibatkan ahli hukum sejak awal dan menggunakan sumber hukum yang terpercaya. Juga merupakan langkah penting dalam proses analisis. Biaya untuk melakukan analisis aspek hukum studi kelayakan bisnis bervariasi, tergantung pada kompleksitas usaha, tetapi dapat dianggap sebagai investasi untuk melindungi perusahaan dari risiko hukum di masa depan. Perizinan usaha dan izin lainnya. Nah, dalam studi kelayakan bisnis perlu dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen, khususnya yang menyangkut kelengkapan dokumen atau izin perusahaan. Yang pertama ini bukti diri, kartu identitas pemilik usaha atau KTP pemilik. Yang kedua, bentuk badan usaha seperti PT, CV, UD, firma, yayasan, atau lainnya. Yang ketiga, nomor induk berusaha atau NIB.
yang terintegrasi di online single submission berdasarkan Perpres Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, izin perusahaan. Kelengkapan dokumen lainnya. Status hukum tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPPN, yakni jenis hak atas tanah atau hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa. Harga tanah sekarang dan prediksi di masa yang akan datang. Lalu ada nama dan alamat pemilik sebenarnya. Lalu ada kondisi tanah dalam sengketa atau tidak. Lalu rencana tata kota, dan yang terakhir, tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak. Tanah yang tidak dapat diperjualbelikan seperti tanah adat, tanah wakaf, tanah sengketa, tanah transmigrasi, tanah badan pemerintah. Kelengkapan dokumen lainnya yang kedua yakni ada kendaraan bermotor, surat-surat terkait dengan BPKB, harga beli, kondisi kendaraan, dan izin trayek jika usaha transportasi. Peraturan aspek hukum. Aspek hukum memuat pemahaman tentang peraturan hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Hal ini mencakup pemahaman tentang undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan norma-norma hukum lainnya yang mengatur perilaku individu dan entitas hukum. Peraturan hukum ini mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, hukum administrasi, dan lain-lain. Peran aspek hukum. Aspek hukum mencakup pemahaman tentang peran hukum dalam membentuk dan memelihara tatanan sosial. Hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu serta kelompok dalam masyarakat. Hukum juga berperan dalam mengatur hubungan antara individu, organisasi, dan pemerintah. Lalu ada peran aspek hukum lainnya seperti hukum aspek mencakup penegasan dan penerapan hukum dalam masyarakat. Ini melibatkan proses penegakan hukum oleh lembaga-lembaga seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, serta aspek-aspek seperti investigasi, penangkapan, persidangan, dan eksekusi hukuman. Berikut adalah beberapa hal penting dalam aspek hukum. Yang pertama, kepatuhan hukum. Yang kedua, pembentukan dan struktur perusahaan. Yang ketiga, kontrak dan perjanjian. Yang keempat, hak kekayaan intelektual. Yang kelima, hukum ketenagakerjaan. Yang keenam, kepatuhan pajak. Yang ketujuh, hukum konsekuen. Yang kedelapan, hukum perdana. Dan yang terakhir yakni manajemen.
Mungkin sekian video dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.